Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Dahlia Manu, biasa dipanggil Dahlia. Perkenalkan, nama saya Dinda Lai. Perkenalkan, nama saya Daniel Nangis. Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelia Rosalina Bella, biasa dipanggil Bella. Perkenalkan, nama saya Tasya Viviani Riwu, biasa disapa dengan Tasya. Perkenalkan, nama saya Hanes Ngalapati Pekereng, biasa dipanggil Yopa. Perkenalkan, nama saya William Johannes Ndulu. Pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit, maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Yang berikut ada konsep pendapatan. Konsep dasar pendapatan adalah proses arus penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu. Definisi di atas memperlihatkan bahwa ada dua konsep tentang pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk atau inflow aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai inflow of net asset. Yang kedua, konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya. Jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai outflow of good and service. Yang ketiga, konsep dasar pendapatan yang diungkapkan oleh Patton dan Litton dinamakan sebagai produk perusahaan yang menekankan bahwa pendapatan merupakan arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan. Baik, saya akan lanjut menjelaskan materi tentang pendapatan. Pendapatan suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya. Maka pendapatan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang pertama ada pendapatan operasional, merupakan hasil yang dapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan sebagai hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan operasional merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan yang akan menjadi keuntungan. Yang kedua ada pendapatan non-operasional, merupakan pendapat yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya. Ada karakteristik pendapatan. Dari definisi dan teori pendapatan menurut para ahli di atas dapat diketahui karakteristik yang membentuk pengertian pendapatan, yaitu yang pertama aliran masuk atau kenaikan aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen, kenaikan laba ekonomi, laba penjualan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang harus menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan, biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi kenaikan aset pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban. Yang berikut, suatu entitas maksudnya adalah pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Yang kelima, produk perusahaan maksudnya di mana aliran aset dapat pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan.
Produk merupakan pencapaian dari setiap kegiatan produktif. Pendapatan merupakan aliran masuk aset atau unit moneter. Dalam hal tersebut berkaitan dengan aliran fisik berupa penyerahan produk atau output perusahaan. Yang keenam, pertukaran produk harus dinyatakan dalam suatu moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk di mana pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Ada 4 dasar penilaian pendapatan, yaitu yang pertama biaya histori, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian, yang keempat nilai sekarang. Kemudian pengakuan pendapatan. Dalam PSK 23, pendapatan itu sendiri terdiri dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Pengakuan pendapatan yang terdapat dalam PSK nomor 23 merupakan pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi. A. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang ke B. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ke C. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang ke D. Kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Yang ke E, biaya yang terjadi sehubung dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu pengertian beban. Pengertian beban ialah berhubungan dengan berkurangnya arus kas, akan tetapi tidak bersangkutan dengan penanaman modal perusahaan. Beban ialah pemakaian barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Karakteristik beban. Karakteristik beban pada jenis-jenis akuntansi terdapat pendekatan alokasi beban disebabkan oleh operasi utama, beban yang menyebabkan penurunan ekuitas disebabkan oleh aliran fisis dan moneter, dan disebabkan oleh kerugian perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Memakai pendekatan alokasi beban. Pendekatan ini dipakai guna untuk menentukan beban ialah alokasi atau pencadangan periode yang bersangkutan. Yang kedua, disebabkan oleh operasi utama. Tidak semua pemakaian aset akan menghasilkan beban sehingga biaya konsumsi harus berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, disebabkan oleh kenaikan kewajiban. Diharuskan membuat penyesuaian akhir tahun agar makna dari beban terlihat dengan jelas untuk mencukupi pos-pos pengeluaran. Yang keempat, beban menyebabkan penurunan ekuitas. Penurunan ekuitas terjadi akibat beban perusahaan tercipta karena tidak setiap penurunan aset bisa menyebabkan penurunan ekuitas. Yang kelima, disebabkan oleh aliran fisis atau moneter. Timbul terciptanya beban adalah biaya yang muncul akibat produksi barang atau penyedia jasa sehingga menimbulkan biaya sebagai kejadian fisik. Yang keenam, disebabkan oleh kerugian perusahaan. Beban disebabkan oleh kerugian perusahaan yang mencangkup beberapa hal, yaitu ekuitas, adanya transaksi periheral atau insidental, distribusi kepada pemilik yang menyebabkan sebagian dari harta perusahaan berkurang. Saya akan melanjutkan materi tentang beban operasional, klasifikasi beban operasional, dan juga tujuan beban operasional. Baik, kita masuk yang pertama tentang beban operasional. Menurut Mahduh Hanafi dan Abdul Halim menyatakan bahwa beban operasional merupakan aset keluar atau pihak lain memanfaatkan aset perusahaan atau utang
atau kombinasi antar ketiganya selama periode di mana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa atau melaksanakan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan. Selain dari Mahdu Hanafi dan Abdul Halim, ada juga menurut Usri Milton dan Lawrence Hammer menyatakan bahwa beban operasional adalah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan dan berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beban operasional adalah biaya yang berhubungan atau mempengaruhi langsung pada aktivitas perusahaan. Secara umum, tujuan dari aktivitas perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Unsur terbesar dari laba adalah pendapatan operasional. Dengan kata lain, beban operasional merupakan sumber ekonomi dalam upaya mempertahankan dan menghasilkan pendapatan operasional. Baik, yang berikutnya mengenai klasifikasi beban operasional. Klasifikasi biaya operasional atau beban operasional ini terdiri dari dua. Yang pertama manufacturing cost dan yang kedua commercial expense. Untuk manufacturing cost terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya beban langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya beban langsung adalah seluruh biaya yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan secara langsung dalam kalkulasi biaya produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Contohnya, karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya tukang kayu industri mebel. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang tidak dibebankan secara langsung pada suatu produk. Biaya ini seperti biaya tidak terduga dan tidak bisa diidentifikasi secara langsung dengan barang yang dihasilkan oleh industri manufaktur. Namun, biaya ini tetap harus diperhitungkan agar tidak terjadi dampak yang merugikan. Yang kedua, commercial expense dibagi atau terdiri dari dua, yaitu beban pemasaran dan beban administrasi. Yang pertama, produk atau barang dagang, di mana biaya tersebut timbul pada beban pemasaran, adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan suatu produk atau proses produksi disesuaikan dengan barang dan sudah ada dalam kondisi yang siap untuk dijual. Yang kedua, beban administrasi atau biaya administrasi meliputi biaya yang dikeluarkan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi, meliputi biaya dalam rangka pemantauan kebijakan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Penjelasan berikutnya mengenai tujuan beban operasional. Menurut Sofyan Asasuri menyatakan bahwa terdapat 4 tujuan dari beban operasional. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mengendalikan arus kas masuk atau input dan juga arus kas keluar atau output, serta mengelola penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki agar kegiatan dan fungsi operasional dapat lebih efektif. Yang kedua, untuk mengambil keputusan akuntansi biaya, mengendalikan informasi biaya yang akan datang atau future cost, karena pengambilan keputusan berhubungan dengan masa depan. Informasi biaya masa yang akan datang tersebut jelas tidak dapat diperoleh dari catatan karena tidak dicatat, melainkan diperoleh dari hasil peramalan. Proses pengambilan keputusan ini sebagian besar merupakan tugas manajemen perusahaan dengan memanfaatkan informasi biaya tersebut. Yang ketiga, digunakan sebagai pegangan atau pedoman melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir atau yang keempat, dapat disimpulkan bahwa tujuan beban operasional adalah untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam upaya mempertahankan dan menghasilkan pendapatan, karena pendapatan pada umumnya merupakan sumber pembiayaan utama pada kegiatan perusahaan. Untuk pemateri yang berikut saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pengukuran beban operasional.
Tujuan pengukuran beban adalah mengukur jumlah barang dan jasa yang digunakan dalam upaya menghasilkan pendapatan, kemudian diklasifikasikan bagaimana yang akan dibebankan pada periode berjalan dan bagaimana yang akan dibebankan pada periode yang akan datang. Jadi, pengukuran beban operasional adalah di mana kita mempertemukan komponen-komponen beban operasional yang mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan operasional yang timbul karena beban operasional tersebut. Dengan kata lain, pembebanan operasional tergantung pada saat pengakuan beban pendapatan operasional. Berikutnya, pengakuan beban. Secara garis besar, pengakuan beban dapat dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, penandingan langsung. Mengaitkan beban dengan pendapatan tertentu seringkali dikenal dengan proses. Dan yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Dan yang ketiga, melibatkan pengeluaran modal yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang keempat, pengakuan segera dilakukan atas beban-beban yang hanya memberikan manfaat dalam periode ketika beban tersebut dibayarkan atau terjadi. Dan yang berikutnya, pengendalian beban operasional. Menurut Hogren, Datar, dan Foster yang diterjemahkan oleh Adaryani, menyatakan pengendalian biaya operasional dilakukan dengan volume penjualan membandingkan antara biaya yang sesungguhnya dengan rencana atau anggaran biaya yang telah ditetapkan, dan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengendalian. Apabila timbul varians atau selisih atau penyimpangan, yang berarti manajemen harus mempelajari volume penjualan cermat dan melakukan penyelidikan untuk menentukan sebab-sebab dari timbulnya selisih tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya dibebankan menurut cara pergolongan biaya sebagai berikut. Yang pertama, pergolongan biaya menurut objek pengeluaran. Pergolongan ini menggunakan nama objek pengeluaran sebagai bahan dasar pergolongan. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, pergolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produksi jadi yang siap dipakai atau di perusahaan dagang biasanya disebut biaya pengadaan barang siap dijual. Berikut pergolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Merupakan biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibayar. Yang berikut pergolongan biaya atas dasar jangka waktu dan manfaat. Biaya yang mempunyai manfaat lebih dalam suatu periode manajemen. Dari pengertian di atas dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama, biaya operasional langsung merupakan biaya yang dapat digunakan perusahaan untuk volume penjualan langsung kepada kegiatan operasional. Yang kedua, biaya operasional tidak langsung adalah biaya yang tidak volume penjualan langsung ke perusahaan pada kegiatan operasional. Yang berikut unsur-unsur biaya operasional. Unsur-unsur biaya operasional perusahaan dagang dan jasa adalah yang pertama, biaya tenaga kerja, gaji, komisi, dan tunjangan. Istilah biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. Yang berikut biaya administrasi dan umum. Semua biaya terdapat serta terjadinya dalam lingkungan pabrik, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan produksi, yaitu
mengubah bahan mentah menjadi bahan yang siap untuk dijual. Yang berikut biaya produksi, bagian dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Yang berikut biaya asuransi. Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan. Yang berikut biaya pemeliharaan gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Biaya overhead pabrik termasuk dalam biaya tidak langsung. Tenaga kerja langsung, pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi, listrik dan penerangan, pajak properti, penyusutan dan asuransi fasilitas produksi. Di dalam perusahaan juga terdapat biaya-biaya tersebut yang berkaitan dengan operasi perusahaan termasuk kategori biaya overhead pabrik.